Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau bicara tentang atau mau share firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-21 bagian B, di sana dikatakan begini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, judul renungan kita bagian yang pertama adalah hidup di dalam ketaatan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagaimana Yesus berpesan kepada murid-muridnya ketika ia menampakkan diri setelah kebangkitannya. Ya, ayat mas kita ini. Pesan itu juga berlaku untuk semua orang percaya. Setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah diselamatkan dan mengalami lahir baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17 dia berkata apa? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan memiliki sebuah tanggung jawab besar karena kita menyandang predikat sebagai utusan-utusan Kristus di tengah dunia ini, sama seperti tugas yang diemban oleh malaikat Gabriel dalam Lukas 1 ayat 19. Melayani Allah dan diutus untuk berbicara, untuk menyampaikan kabar baik. Ya, sama. Nah, saudara-saudara, menjadi utusan Kristus bukanlah hal yang sembarangan. Ya, tidak mudah, saudara-saudara, tidak sembarangan. Apalagi di zaman akhir seperti sekarang ini. Karena dimanapun berada, saudara-saudara, dan kemanapun pergi kita mempertaruhkan nama Kristus. Oleh karena itu, untuk menjadi utusan-utusan Tuhan, kita harus benar-benar memenuhi kriteria seperti Tuhan inginkan. Kita layak disebut sebagai utusannya jika kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, seperti penilaian Tuhan terhadap Daud dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi seseorang yang dikatakan memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan apabila hidup dalam ketaatan. Kita rindu supaya kita, saudara-saudara, berkenan. Kalau saudara bekerja dalam satu instansi, maka saudara ingin supaya seorang pimpinan berkenan, ya, senang dengan pekerjaanmu, senang dengan tugas-tugas yang kita lakukan sebagai pekerja, kita lakukan dengan tanggung jawab, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Pimpinan pasti menilai bahwa baik pekerjaan kita dan itu sangat disukai oleh seorang pemimpin. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Seseorang yang dikatakan memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan apabila ia hidup dalam ketaatan. Ya. Ketaatan adalah syarat utama. Banyak orang berusaha untuk hidup taat dalam seluruh aspek kehidupannya. Namun mereka seringkali menuai kegagalan. Wah, saya kan sudah taat. Nah, saudara ya. Tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita tetap, ya, salah satu persyaratan untuk kita berkenan kepada Tuhan,
Maka untuk kita menjadi orang yang berkenan, orang yang disukai oleh Tuhan, tampilkan satu pribadi yang taat, yang patuh, yang tunduk pada otoritas, tunduk di mana engkau sedang dilayani, saudara, tunduk di situ. Engkau dipanggil di situ, bukan kemana-mana. Ya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya. Dan kita tentu saja kita tidak mau gagal. Namun saudara, ada juga orang berkata begini, saya sudah taat. Taat sesuai aturan kita sendiri atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kenapa kok saya sudah taat, saya gagal? Mengapa? Ya kan, karena muncul pertanyaan seperti itu. Mengapa? Karena ketaatan itu bisa diibaratkan seperti sebuah pohon. Ada ranting, daun, batang, dan juga buah. Yang semuanya itu bersumber pada satu akar. Akar memiliki peranan yang sangat vital karena sebagai sumber yang membawa makanan ke seluruh bagian pohon. Begitu pula dengan ketaatan. Harus dimulai dari akarnya. Artinya kita harus memulai ketaatan itu dari hal-hal yang paling mendasar. Ya, bahasa Alkitab berkata paling kecil. Ya, setia dalam hal yang kecil. Ya, jadi ketaatan itu mulai dari akarnya yang paling dasar, di mana hal ini akan menjadi akar bagi ketaatan-ketaatan yang lain. Ya, kalau kita dasarnya sudah taat, maka yang lain juga akan ikut taat. Kesetiaan saya taat, itu loh. Melayani Tuhan juga saya taat dan bertanggung jawab. Ya. Jadi karena dasar kita itu pribadi yang taat, maka kita tidak akan pernah komplain apa kata firman Allah. Kita tidak berdalih dengan apa kata firman Tuhan. Karena apa? Karena dasar kita sudah taat. Tuh. Dan orang yang seperti ini tidak gampang terpengaruh. Dia punya prinsip. Ya. Dia tetap melayani Tuhan sekalipun pencobaan. Karena dasarnya, akarnya itu dia taat. Ketika dia ditegur, dia diarahkan, dia nggak tersinggung, malah dia berterima kasih. Karena dasarnya dia itu mau taat. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Jadi ketaatan ini amat sangat penting sekali. Jika kita taat dalam perkara yang paling mendasar ini, kita pasti akan memiliki ketaatan pada seluruh aspek kehidupannya. Kalau kita punya dasar taat, saat teduh kita taat, kita punya waktu doa taat, kita melayani, kita ditempatkan untuk dipercaya oleh seorang gembala untuk melayani, kita bertanggung jawab. Ya, saudara-saudara, kadang-kala saudara kita diuji ketaatan kita ketika kita di dalam Tuhan, kita diuji ketaatan kita. Ketika kita tidak ada masalah, kita sepertinya orang yang paling taat. Ya toh? Orang yang paling wow, nggak mungkin deh. Tapi ketika ujian datang, di situ kelihatan kualitas iman kita. Nah, ujian itu, pencobaan itu ada dua hal. Yang satu datang dari diri sendiri karena ketidaktaatannya dia tidak jujur, dia penuh dengan kepahitan dan dendam dan segalanya. Ya, saudara-saudara. Tapi ada, saudara-saudara, pencobaan yang memang Tuhan izinkan. Ketika dia dihadapkan dengan pencobaan karena diri sendiri, dia koreksi, dia mau ditegur, dia mau diarahkan, dia mau berubah karena dasarnya taat. Dia mau berkorban. Ya, ketika seorang hamba Tuhan bicara tentang melayani, wah haleluya. Ketika seorang hamba Tuhan bicara tentang mari kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, enggak, dia sudah dia lakukan semuanya itu. Ketika seorang gembala menyinggung soal perpuluhan mengembalikan, dia tidak protes, dia melakukan karena dasarnya taat. Akarnya sudah dasarnya taat. Ya, saudara-saudara,
Nah, saya berdoa supaya kita jemaat Tuhan, seberapa banyak kita yang menjadi pendengar pada kesempatan ini. Saya mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kehidupannya taat kepada Tuhan. Kalau akar dasar kita taat, maka semuanya akan taat. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan akan memberkati dan akan memakai kita semua. Amin.